Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahrani la yanqusani sahru Ramadan wa sahru Dzulhijjah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali malam Sabtu ini kita hadir dalam rangka thalabul ilmi, kita ngaji, kita silaturahim. Kita menggugurkan kewajiban sebagai hamba Allah yang beriman dan kita bermohon kepada Allah. Ya, tadi kita diberikan rahmat oleh Allah sore hari dengan hujan yang sangat lebat. Mudah-mudahan hujan rahmat, hujan barokah, hujan maghfirah. Allahumma shayyiban nafi'an amin. Dan hadirnya kita senantiasa selalu dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Allah berkah hidup kita, Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan iring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita terus istiqomah menghidupkan sunnahnya dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Aratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Pengajian malam Sabtu Bapak Ustadz Cecep, Bapak Ustadz Anwar MC, kemudian Bapak Dedi, Bapak Pigat, Sohibul Bait yang menarik malam ini, Bapak RT Karman, RT Hormat, Pak Saiful Zaman, Saiful Zaman ini nakam ya, Suaib, Bapak RW kita, mohon maaf tadi tertinggal, Bapak Jainuddin, Bapak RT Udin, Bapak Anwar Sange, seluruhnya siapa lagi, Bapak Haji Rusmana ada, Haji Warno, Pak Haji Ustadz Nasim. Oh nggak ada ya, Masya Allah banyak hadir. Dan seluruhnya deh jamaah anggota pengajian malam Sabtu yang tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah saya kepada seluruh jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang istimewa, bulan Dzulhijjah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrani la yanqusani, 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan, yang ada keistimewaan, keutamaan. Yang pertama sahur Ramadan yang telah kita lawati, yang kedua sahur Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Makanya tadi Pak RT Suaid, ini kalau sekarang nih kalau jadi haji kita udah sampai di mana ini ya? Allahu Akbar. Ternyata memang Allah takdirkan nggak haji tahun ini. Tapi semuanya ada hikmahnya, kita ambil hikmahnya. Ketika saya bikin status di Facebook, banyak teman-teman yang membuat memberikan semangat, support, diantaranya Ustadz Musli Aziz, Ustadz Dr. Hasan Basri Tanjung. Antum tuh sudah haji sebenarnya, sudah pahala haji katanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tahun ini belum haji semuanya mendapatkan pahala haji semua. Amin ya rabbal alamin.
Ini kan bukan kita yang mau, tapi memang Allah sudah menakdirkan bahwa kita belum bisa menunaikan rukun Islam kelima. Insya Allah tahun depan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Bapak jamaah rahimakumullah, karena itulah dalam kesempatan ini temanya adalah fadilah, keistimewaan, keutamaan bulan Dzulhijjah. Sampai nanti masuk di bulan Dzulhijjah kita akan bahas total tentang kurban insyaallah. Alhamdulillah, ini sebagai ta'alus bin nikmah, ternyata anak muda remaja Musolah Ar-Ridho sedang menggerakkan. Dan kemarin dua hari yang lalu saya bersama Syahrul yang sudah membeli 2 ekor sapi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalau Masjid At-Taubah sih minimal 5 kali ya. Amin ya. Alhamdulillah. Jadi gerakan kemarin, alhamdulillah setelah mengumpulkan begitu ya, alhamdulillah 2 ekor sapi. Kalau sekarang beli itu lebih murah harganya, tapi insya Allah dijamin sampai hari H-nya. Kalau nanti hari H itu dibeli itu bisa sekitar 20 ke atas. Sekarang masih murah, alhamdulillah, karena sebulan lagi bagus ya, sapinya gemuk, bagus, dan insya Allah dijamin insya Allah amanah, karena masih keluarga dari Sa'rul, alhamdulillah, jadi mertuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah sudah 14 orang, jadi 2 ekor sapi insyaallah bisa nambah insyaallah. Dan mudah-mudahan Masjid At-Taubah bisa banyak lagi nanti sapi-sapi yang lain, amin. Ya, Bapak jamaah rahimakumullah, itu diantaranya. Karena itu kita akan bahas apa sih keistimewaan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, Allah menyebut bulan Dzulhijjah ini sampai Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua. Setelah Allah bersumpah dengan waktu subuh, waktu fajar, Allah bersumpah dengan bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin as, demi fajar, demi subuh, dan malam-malam yang ke-10, hari-hari yang 10. Nah, di antara Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Jubair bin Awam menjelaskan yang dimaksud dengan walayalin asrin adalah malam-malam ke-10 awal masuknya bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi walayalin asrin itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai Allah menyebut begitu, berarti istimewa. Kalau Ramadan istimewa, yang teristimewa di akhir Ramadan. Kalau Dzulhijjah istimewa, teristimewa di awal Dzulhijjah. Ini kebalikannya nih. Ramadan di akhir Ramadan, tanggal 21 sampai tanggal 30. Kenapa? Karena adanya Lailatul Qadri. Makanya tadi saya sempat baca Lailatul Qadri. Kemudian kalau Dzulhijjah istimewa di awal Dzulhijjah. Kenapa? Karena adanya takbir. Nanti kita jelaskan satu persatu. Jadi awal Dzulhijjah. Itu yang pertama, keistimewaan Allah bersumpah. Keistimewaan yang kedua, bulan Dzulhijjah ini disebut dengan ayyamal ma'lumat, ayyamal ma'dudat, ayyamat tauhid, hari-hari tauhid. Kenapa disebut hari tauhid? Karena dari dalam bulan Dzulhijjah ini kalimat talbiyah, takbir, tahmid, tasbih, tahlil itu dikumandangkan. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Walaupun tahun ini ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia membatasi jamaah haji hanya 10.000 orang, paling banyak 10.000, biasanya 2 juta ya, 2 juta lebih bahkan. Hari ini, tahun ini berbeda. Padahal Rasulullah SAW di akhir haji itu sampai 120.000. Jadi ini sejarah nih. Sejarah haji tahun ini hanya 10.000 paling banyak. Itu pun warga negara Saudi atau warga negara yang ada di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah dan sekitarnya. Jadi nggak bisa dari luar. Sampai dibatasi seperti itu karena COVID-19. COVID-19 karena corona ini membuat pemerintah memberikan keputusan yang kontroversi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Allah Akbar. Itu Pak ya. Kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan seluruh jamaah pengajian malam Sabtu ini bisa menginjakkan kakinya ke Mekah. Amin. Ya. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bisa menunaikan ibadah haji, ya kan Pak ya. Insyaallah. Yang penting makan mah cuma 2. Ya. Pertama, banyakin doa, ya kan? Itu banyakin doa, minta kepada Allah.
ya, banyakin Al-Fatihah misalnya. Yang kedua, jual tanah, langsung berangkat. Tanahnya udah gak ada Ustadz. Allahu Akbar walillahi alhamd. Enggak, sebenarnya kalau kuat apa namanya, kita kesungguhan kerja keras, insyaallah bisa. Contoh misalnya nih, yang suka merokok, maaf nih ya, sehari ngerokok berapa? 20.000 misalnya. Sebulan? Setahun? Nah, 20 tahun enggak 20 tahun, enggak sampai 20 tahun. Insya Allah sebenarnya, cuma karena kita masih berat gitu ya, padahal itu adalah kewajiban kita. Kecuali memang kita belum ada panggilan Ustaz. Memang kapan sampai manggil, kita yang berusaha gitu ya. Allah Akbar walillahilhamd. Walaupun memang sekarang haji tahun ini kalau daftar nih makin lama lagi nih. Anunya apa namanya? Waiting listnya. Yang saya aja harusnya 8 tahun jadi 9 tahun. Nanti ada yang sekarang daftar bisa lebih daripada berapa sekarang? 20 ya? Masya Allah, 20 tahun. 24 tahun. Kalau sekarang umur kita 50 tahun, 20 berarti 70 tahun masih mulai haji. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbana, begitu luar biasanya antusias ya orang Indonesia untuk menunaikan ibadah. Mudah-mudahan nanti berubah kan? Bisa jadi berubah ya, karena sudah banyak Masjidil Haram semakin diperluas, mudah-mudahan bisa menampung bisa 5 juta. Kalau 5 juta mungkin bisa jadi Indonesia bukan 200.000, biasa 200.000. Nanti bisa 1 juta, alhamdulillah. Kalau 1 juta kan bisa lebih cepat, insyaallah wallahu a'lam. Nah itu Pak ya. Jadi talbiyah. Kemudian apa lagi? Ayyamul ma'lumat itu hanya di bulan Zulhijjah. Makanya nanti ada takbiran. Ya, takbir. Kumandangkan takbir sebagaimana penjelasan yang lalu-lalu. Kalau hari raya Idul Fitri setelah Ramadan, takbirannya itu hanya semalam saja. Selesai sholat Id, selesai pula kita takbiran. Sedangkan hari raya Idul Adha takbirannya sampai hari tasyrik. Mulai tanggal 9 sampai hari tasyrik. Lamanya, panjangnya. Allah Akbar. 9, 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah kita disunahkan untuk mengagungkan, membesarkan Allah. Ayyamal ma'lumat. Makanya disebutkan ayyamat tauhid, hari-hari tauhid. Kita besarkan Allah, kita kecilkan dunia. Kita besarkan Allah, kita kecilkan nafsu. Kita besarkan Allah, kita kecilkan harta, tahta, jabatan dan seterusnya. Yang kita besarkan Allah. Nah sekarang kan ada RUU HIB yang membuat kerancuan dalam beragama. Bayangkan aja, yang akhirnya nanti bisa berubah ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Tuhan yang berbudaya. Masa Tuhan yang berbudaya? Berarti kita bertuhan ya, beriman kepada Allah yang berbudaya. Nauzubillah min dzalik. Nah inilah berbahaya. Mudah-mudahan alhamdulillah MUI dengan maklumatnya sudah berikrar jangan sampai RUU ini lolos. Sekarang kan sudah dirubah. Nah, sudah dirubah. Inilah pentingnya kita memilih pemimpin, memilih politik orang yang benar. Kalau orang yang salah ya begitu akibatnya. Kita merasakan sekarang kan? Merasakan. Mudah-mudahan nanti pemimpin-pemimpin yang terpilih yang berikutnya hamba-hamba Allah yang benar-benar soleh, amin. Yang kita rindukan gitu. Nah, kembali lagi, jadi hari-hari tauhid di bulan Zulhijjah. Keistimewaan yang ketiga, bulan Zulhijjah itu disebut dengan afdhalu ayyamid dunya, seutama hari dunia. Apa maksud seutama-utama dunia? Ini sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, dari Jabir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamid dunya ayyamul a'mal fiha afdal min ayyamil asr. Qala rajul wala misluha fi sabilillah salasa mirar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salisa illa alla yarji'a. Tidak ada hari-hari yang di dunia termasuk hari-hari amal yang lebih baik dari 10 awal bulan Zulhijjah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berjihad fi sabilillah, berperang melawan orang kafir, melawan kezaliman, jihad fi sabilillah. Rasulullah gak langsung jawab.
Sekali lagi pertanyaan yang sama, bagaimana dengan jihad? Rasulullah nggak langsung jawab. Ketiga kali sahabat tadi penasaran, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Rasulullah baru menjawab, illa alla yarji'a, jika ia tidak kembali pulang, artinya dia meninggal dalam keadaan syahid, itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah di bulan Dzulhijjah. Saking hebatnya bulan Dzulhijjah sampai pahalanya sama dengan jihad fisabilillah, bahkan melebihi jihad. Jihad iya kalau wafat, tapi kalau enggak, kalau dia pulang, berarti ibadah di bulan Dzulhijjah jauh lebih utama. Makanya manfaatkan di bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi, sekitar 3 minggu atau 2 minggu lagi, kita akan melaksanakan ibadah yang begitu pahalanya besar sekali. Kemudian Bapak jamaah rahimakumullah, ya, keistimewaan yang keempat, bulan Dzulhijjah itu ada yang disebut Yaumul Arafah, hari Arafah. Yaumul Maghfirah, hari ampunan dosa. Yaumul Rahmat, hari turunnya rahmat Allah. Hari di mana dibebaskan dosa, dicukupkan hajat, doa dikabulkan, ya, mahsyari dunia, Yaumul Hajjil Akbar, hari di mana iblis memandang hina dirinya, kecil pengaruhnya, sempit ruang geraknya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan, ya, mengatakan, kemudian dari Rasulullah SAW meriwayatkan, ma min yaumin aksaru min ayyutikallahu fihi abdan minan nar min yaumi arafah wa innahu laidnu summa yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haulai. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba seseorang dari neraka, ya, selain di hari Arafah. Jadi orang-orang yang disiksa di neraka tuh setiap hari Arafah 9 Dzulhijjah dibebaskan dari siksa api neraka. Allah, saking hebatnya hari Arafah, sampai-sampai pembebasan siksa api neraka itu setiap hari Arafah. Allah Akbar walillahil hamd. Kenapa hebat? Karena memang puncaknya haji adalah 9 Dzulhijjah, wukuf di Arafah. Jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Wukuf itu kan artinya diam. Arafah itu ma'rifah, semakin kenal dengan Allah semakin dekat. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji ini puncaknya haji. Yang sakit harus juga melaksanakan. Gak bisa diganti dengan apapun, dengan dam gak bisa. Nah, kita yang tidak haji melaksanakan saum Arafah, puasa Arafah, yang pahalanya Allahu Akbar, keistimewaannya. Man shoma yawmu Arafah yukaffiru sanatan madiyatain. Siapa orang yang puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah akan mengampuni dosanya 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Makanya banyak orang habis puasa Arafah dosa lagi. Allahu Akbar. Kenapa? Dosa gua udah diampuni oleh Allah katanya 2 tahun. Padahal maksud dosa diampuni itu apa maksudnya? Apa? Maksudnya adalah kalau dosa yang lalu iya. Apa yang maksud 2 tahun akan datang? Maksudnya kita apa itu? Ada keinginan untuk melakukan dosa. Jadi terbesit hati itu nggak ada. Inilah hidayah Allah. Allah berikan kemampuan untuk menjauhi perbuatan dosa karena kita melaksanakan puasa Arafah tadi. Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakannya nanti, insyaallah ya. Tuh, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang berikutnya keistimewaan di dalam bulan Dzulhijjah ini ada namanya disebut Ayyamun Nahr. Yaumun Nahr, Yaumut Tasyrik, Yaum Idul Ahlul Islam, yaitu hari kurban, hari tasyrik, hari Idul Adha. Ayyamun aklin wa surbin wa zikrullah, hari-hari makan, hari minum, hari zikir. Nah ini saking istimewanya hari makan, hari minum, hari zikir. Kenapa disebut hari makan, hari minum? Karena haram berpuasa tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Haram tuh. Dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai 13 haram kita berpuasa. Makanya hari makan, hari minum. Hari zikir, kenapa disebut hari zikir? Karena disitulah kita disunahkan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari takbir, ya. Makanya kita disunahkan tuh
lama waktunya 9, 10, 11, 12, 13 kita takbiran ya. Jadi kalau yang punya beduk 5 malam itu silakan. Itu sampai beduk-beduk sampai bolong-bolong 5 malam ya, nggak apa-apa Pak. Cuma masalahnya aneh aja gitu ya. Tapi memang bulan Zulhijjah ini istimewa. Kalau bulan Syawal ya kita hanya semalam saja takbiran. Kalau bulan Zulhijjah 5 malam silakan. Cuma kan ini aneh aja gitu ya, nggak terbiasa. Ya paling tidak ba'da sholatul mafruḍah, setelah sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh kita takbiran. Jadi selesai sholat aja. Ya kalau semalam suntuk sampai 5 malam, masya Allah, tabarakallah ya. Nah, ya itu yang kelima keistimewaan bulan Zulhijjah. Keistimewaan yang ke-8, bulan Zulhijjah itu disebut dengan ummatuhul ibadah. Ya, menghimpun induk-induk ibadah dalam syariat Islam ada di bulan Zulhijjah. Seluruh ibadah dalam syariat Islam ada di bulan Zulhijjah. Ibadah apa? Salat Idul Adha, puasa Arafah. Bahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu lebih bagus lagi. Kemudian takbir, zikir, takbiran, talbiyah, haji. Haji hanya di bulan Zulhijjah. Bulan lain nggak bisa. Bulan Ramadan nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Bulan Muharram nggak bisa, hanya di bulan Zulhijjah. Tuh kan? Makanya istimewa banget ya. Dan puncak ibadah rukun Islam itu haji. Kenapa? Karena haji itu merangkum semua ibadah. Ibadah qalbiyah ada di dalam ibadah haji. Ibadah lisaniyah ada di dalam ibadah haji. Ibadah maliyah ada di dalam ibadah haji. Ibadah jasadiyah ada di dalam ibadah haji. Ibadah itu kan ada 4. Pertama ibadah qalbi, hati, zikir, doa. Itu kan ibadah hati itu, diam-diam berzikir, diam-diam berdoa. Yang kedua ibadah lisan, ya kita berzikir, ya bertakbir, bertahmid, baca Al-Quran, qiraatul Quran, salawat, ibadah lisan. Kemudian ibadah apa? Ibadah fisik, jasadiah, fisik, puasa, fisik. Apalagi sholat, fisik, ruku, sujud, ya kan? Berdiri, duduk di antara 2 sujud, fisik. Lalu ada ibadah harta, maliyah, ongkos naik haji, ya kan? Ibadah hati udah pernah, ibadah lisan udah, ibadah fisik iya, tapi ibadah harta juga kita ada. Apa itu? Zakat, infak, sedekah, kurban, ya. Tapi haji merangkum semuanya, ada semua. Makanya merangkum semua rukun Islam, ibadah haji itu. Ini kerinduan kita semua ingin menunaikan ibadah haji. Makanya mudah-mudahan dengan kita terus istiqomah ngaji ini, suatu saat Allah bisa berangkatkan ibadah haji. Tapi kita harus yakin Pak, sebab haji itu kan macam-macam. Yang paling enak kan haji kosasi, ongkos dikasih, berangkat nggak bayar, gratis, tinggal naik, pulang pergi dikasih. Alhamdulillah, hampir-hampir saya sudah mengalaminya, tapi nggak jadi akhirnya. Yang kedua Haji Mansur, Pak Haji Mansur, halaman digusur, mau sudah jual tanah. Haji Mansur, iya, pas banget namanya. Ada namanya Haji Abidin, berangkat haji atas biaya dinas. Nah, biasanya nih orang-orang yang kerja di Kemenang, Kementerian Agama, ya kan, yang ngurus jamaah haji, jadi mutawif, jadi pembimbing haji, orang-orang yang punya KBIH, ya Ustadz Barja atau Kiai Haji Muhammad Barja, Ustadz Iqbal, nah kan ya tuh yang punya travel haji, nah itu KBIH, itu namanya Haji Abidin atas biaya dinas. Wartawan, teman saya wartawan tuh haji, ya kan, sudah berapa kali dia, masya Allah haji, kawan gatra. Nah itulah namanya Haji Abidin. Ada juga zaman dulu Orde Baru namanya Haji Abu Bakar. Dia berangkat haji karena atas budi baik Golkar. Nauzubillah, dulu ada kan ya? Karena dia kampungnya menang tuh Golkar, akhirnya diberangkatkan Haji Abu Bakar. Lalu juga ada namanya Haji apa tuh? Yang tukang bubur. Haji Muhyiddin itu ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kalau Bapak pengen berangkat haji, jualan bubur. Masya Allah. Jadi artinya memang itulah haji itu macam-macam. Tapi semuanya adalah merangkum semua ibadah, dan itu ada di bulan Zulhijjah. Jadi menghimpun induk ibadah di bulan Zulhijjah. Makanya istimewa bulan Zulhijjah ini yang ke-6.
Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, keistimewaan bulan Dzulhijjah adalah bulan yang tidak memiliki cacat, bulan yang tidak memiliki kekurangan, yang ada keistimewaan, yang ada keutamaan. Sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, sebuah hadis, sahrani la yanqusani, sahron idi Ramadan wa Zulhijjah, 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan, yang ada keistimewaan, yaitu bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Ramadan istimewa karena adanya Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran, pahala berlipat ganda, dibukakan seluasnya pintu surga, dilipat gandakan pahala, diampuni dosa. Begitu luar biasa Ramadan. Zulhijjah istimewa. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya karena menghimpun semua ibadah, karena adanya hari Arafah, ayyamul ma'lumat, ayyama ma'dudah, hari tauhid, takbiran, haji, kurban, Allah Akbar, hanya di bulan Dzulhijjah. Karena itu manfaatkan bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi dengan memperbanyak ibadah. Punya rezeki, kita kurban. Kurban dengan sapi, kurban dengan kambing, kurban dengan domba, kurban dengan onta. Jangan sampai korban perasaan. Walaupun sekarang masih sulit ya ekonomi, tapi kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah dengan niat yang kuat bisa berkurban, insya Allah. Ya, itu Pak, istimewa banget tuh. Jadi bulan yang istimewa. Jadi manfaatkanlah ya, dalam 12 bulan Dzulhijjah adalah istimewa. Nah, cuma kan kalau kita nih, kalau di Saudi, di Mekah, di Madinah, ya di negara-negara Timur Tengah, kalau Idul Adha itu ramainya luar biasa. Kalau kita biasa-biasa aja. Kalau Idul Fitri di Indonesia ramainya luar biasa. Di sana biasa-biasa saja, kebalikannya. Ya itu. Padahal dua Id yang istimewa ada Idul Adha, Idul Fitri. Nah, Idul Adha itu lebih istimewa lagi sebenarnya. Kenapa? Karena di situ ibadah haji. Allah Akbar, Allah Akbar walillahil hamd. Ya, Pak ya. Kemudian yang ke-8, keistimewaan bulan Dzulhijjah berikutnya adalah di mana bulan disempurnakan agama Islam. Jadi Rasulullah SAW di akhir sebelum wafatnya beliau melakukan namanya Hajitul Wada, haji perpisahan. Ketika itu Rasulullah ya menyampaikan khutbatul wada, khutbah perpisahan. Di antaranya adalah turunnya Al-Quran ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agama Islam. Jadi tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurangi. Dan itu di akhir haji wada yang jumlah jamaah haji ketika itu 124.000 jamaah haji. Dan itulah setelah itu Rasulullah wafat. Ya, nah, itu haji wada namanya. Dan itu ketika bulan Dzulhijjah, makanya istimewa. Jadi setelah itu ayat nggak turun lagi tuh, karena Rasulullah wafat kan, nggak ada, karena sudah sempurna, sudah 30 juz, sudah 114 surat, 6.000 lebih ayat, sudah sempurna, nggak bisa ditambah-tambahin, nggak bisa dikurang-kurangin. Al-Quran yang turun itu nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Nah itulah di bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini di antara keistimewaan itu. Karena itu sebentar lagi bulan Dzulhijjah, manfaatkan. Kalau Bapak misalnya sekarang kan lagi berlomba-lomba beli sepeda, ya kan? Kadang-kadang sepedanya harganya Masya Allah, ada yang 12 juta, 30 juta, ada yang sepeda 150 juta, Masya Allah. Sepeda 150 juta, lebih mahal sepeda sama mobil saya gitu yang murah ya. Ya Allah, ya Rabbana. Ya subhanallah. Itu gimana bawahnya tuh? Ngerinya bukan ngeri dia doang, ngeri incaran maling gitu ya Allah. Incaran maling. Cuma masalahnya sekarang kan sepeda katanya mau jadi ada pajaknya. Ya Allah. Nih, pemimpin yang gak cerdas nih. Semuanya dipajak-pajakin, sampai sepeda mau dipajakin juga. Bang, nanti bisa ada nomor SIM kali Bang. Ada STNK-nya kali Bang. Astagfirullah. Ada plat nomornya, ya Allah, ya Rabbah. Peneng ya. Ada aja, ya Allah. Zaman dulu itu. Allahu Akbar, ya Allah. Ini berarti pemimpin yang gak cerdas nih.
Balik Ya memang zaman negeri dulu. kita lagi terpuruk, harusnya bikin terobosan yang baru. Terobosan bagaimana bisa umat ini, ya negeri ini makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa bisa begini? Karena zalim pada ulama. Habib Rizik sampai sekarang belum pulang, Habib Bahar masih dipindahin Nusa Kambangan lagi. Astagfirullah. Apa sih kesalahan Habib Bahar? Padahal nggak jelas kan. Ya Allah, itu yang apa, KPK siapa ya, yang disiram air keras, katanya nggak sengaja. Padahal habis sholat subuh, bangun subuh juga belum tentu ya, kalau setiap harinya nggak sengaja. Makanya jadi aneh tuh, nggak sengaja. Nah inilah, mudah-mudahan ya nanti Allah pilih pemimpin-pemimpin yang lebih baik lagi seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, kita merasakan ini. Ya apalagi sudah pandemi begini, BPJS naik. Ya Allah. Listrik naik. Allahu Akbar. Yang paling enak kan naik cuma satu doang. Naik bini itu doang yang enak. Yang lain mah gak ada yang enak ya. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbana. Lagi susah serba naik. Ini jadi kita ini sudah susah, sudah terpuruk, dicekik lagi. Istilah kalau bahasanya sudah tertimpa tangga, udah jatuh tertimpa tangga lagi. Ya Allah ya Rabbana. Karena itu mudah-mudahan ya, walaupun kita susah, kita tetap istiqomah ibadah. Walaupun kita terpuruk, kita jangan putus asa, jangan sampai pesimis, jangan stres, jangan sampai ada yang nauzubillah bunuh diri gara-gara kita kesulitan. Karena itu mudah-mudahan dengan ada pengajian, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam rezeki, kemudahan dalam kehidupan kita, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai macam bencana, berbagai macam virus, bakteri bagi kita, keluarga kita dan negeri kita yang kita cintai ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian tausiah hari ini, mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Insyaallah untuk lebih lengkapnya silakan lihat channel di YouTube Saifullah Az-Zikra. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sedang direkam ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Maksudnya supaya bapak yang suka pegang handphone, bapak yang nggak pegang handphone atau anak-anaknya, cucu-cucunya, sampaikan supaya nanti ada banyak subscribernya supaya banyak. Saifullah Az-Zikra. Nah, lihat Saifullah Az-Zikra. Tulisannya Saifullah Az-Zikra, itu Facebooknya, YouTube-nya. Kalau Facebooknya Asep Saifullah Az-Zikra dan Pesantren Qobul Salim. Kemudian kalau Instagramnya Asep Saifullah 1773. Alhamdulillah wa syukurillah, kemarin tanggal 1 Juli alhamdulillah saya genap berumur 40, jangan 17 tahun aja dah, 17 tahun ya. Jadi saya lahir tanggal 1 bulan Juli 1973. Jadi umur saya baru 17 tahun. Soalnya kalau 47 kayak ketinggian gitu ya. Alhamdulillah ya barakallah, mudah-mudahan umur membawa manfaat dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kita lanjutkan dengan kita zikir tahlil, wabil khusus bagi keluarga besar dari Pak Dedi, dan mudah-mudahan di sini selalu arwah almarhumnya. Ini banyak banget, nanti kita sampaikan, kita bacakan, ada 9 orang senantiasa mendapatkan curahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.